Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 epidemiologi dengan 4 anggota, yaitu saya sendiri Nanda Dewantara dan ketiga teman saya yaitu Iska Rahmawati, Rizky Ainaya, dan Inaya Nisa Ramadhani. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anemia. Pertama yaitu pengertian anemia. Anemia merupakan masalah gizi yang paling umum dan terjadi di seluruh belahan dunia. Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit mengalami penurunan, sehingga jumlah eritrosit atau kadar hemoglobin yang beredar di dalam darah tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Untuk selanjutnya ada klasifikasi anemia berdasarkan ukuran sel dan hemoglobin yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk klasifikasinya itu ada makrositik, mikrositik, dan normositik. Untuk makrositik, ukuran sel dan jumlah hemoglobin pada setiap selnya itu bertambah. Untuk jenis anemia makrositik ini terdiri dari 2 jenis, yaitu anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. Untuk klasifikasi yang kedua ada mikrositik. Pada mikrositik ini terjadi pengecilan ukuran sel pada sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, porfirin, dan HEM, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Untuk klasifikasi normositik, ukuran sel darah merah di sini tidak berubah. Hal ini disebabkan karena adanya kehilangan darah dalam jumlah yang berlebihan, terus ada penyakit hemolitik, gangguan endokrin, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Untuk epidemiologi anemia, secara global itu tercatat ada 51% penderita anemia, sedangkan pada negara berkembang dari 370 juta wanita, 41% diantaranya menderita anemia. Menurut data survei kesehatan rumah tangga pada tahun 2012, prevalensi anemia pada balita adalah 40,5%. Untuk ibu hamil sebanyak 50,5%, ibu nifas 45,1%, pada remaja putri usia 10 sampai 18 tahun ada 57,1%, dan usia 19 sampai 45 tahun ada 39,5%. Kemudian menurut hasil data Riskesdas pada tahun 2013, untuk prevalensi anemia pada kelompok umur usia 5 sampai 14 tahun ada 26,4%, usia 15 sampai 24 tahun 18,4%. Sedangkan menurut jenis kelamin, untuk anak perempuan terdapat prevalensi sebanyak 22,7% dan anak laki-laki sebanyak 12,4%. Untuk prevalensi anemia berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, pada pedesaan ada 18,5% dan perkotaan 17,3%. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2014, prevalensi anemia pada remaja dengan usia yang produktif itu tercatat sebanyak 17,18%. Kejadian anemia ini dapat menyebabkan angka kematian pada ibu hamil, ibu yang meninggal pada masa persalinan, dan kematian neonatus atau bayi yang baru lahir. Kematian pada kasus anemia seringkali terjadi karena komplikasi dan anemia berat. Anemia dalam kehamilan dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir. Pada tahun 2013, secara global tercatat sekitar 3 juta kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena kejadian anemia. Untuk prevalensi kematian yang disebabkan karena anemia berat yang terjadi pada anak dan wanita terdapat sekitar 0,9% sampai 1,5%. Di Asia Pasifik terdapat 12,8% angka kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan yang disebabkan oleh kejadian anemia. Di Indonesia sendiri terdapat 50,5% ibu hamil yang mengalami anemia. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2002,
angka kematian pada ibu hamil di Indonesia terdapat 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk kasus pendarahan menempati persentase tertinggi sebagai penyebab kematian ibu, yaitu sebanyak 20. Oke, kemudian ada faktor penyebab dan dampak dari anemia. Faktor penyebab anemia ada status gizi yang dipengaruhi oleh pola makan, sosial ekonomi keluarga, tingkat pengetahuan, dan status kesehatan. Kemudian di sini status gizi yang dipengaruhi oleh makanan, yaitu banyak peneliti telah membuktikan bahwa status gizi berkorelasi positif dengan konsentrasi hemoglobin. Artinya, semakin buruk status gizi seseorang, maka semakin rendah kadar hemoglobin di dalam darahnya. Kemudian, kurang konsumsi sumber pangan hewani yang merupakan sumber zat besi mudah diserap, yaitu heme iron. Sedangkan sumber makanan nabati atau non-heme iron memiliki sumber zat besi yang tinggi tetapi sulit diserap di dalam tubuh, sehingga membutuhkan porsi yang lebih besar untuk mencukupi intake zat besi perharinya. Kurang mengkonsumsi protein dan vitamin C juga dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, karena protein dan vitamin C merupakan zat gizi yang berperan penting dalam penyerapan zat besi di dalam tubuh. Adapun zat gizi yang dapat menghambat penyerapan zat besi yaitu makanan tinggi serat, makanan mengandung tanin, dan fitat. Yang kedua yaitu sosial ekonomi keluarga. Faktor sosial ekonomi keluarga memberikan pengaruh terhadap kejadian anemia defisiensi besi, dikarenakan daya beli pangan keluarga tergantung dari jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin mampu keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Lalu yang ketiga, tingkat pengetahuan dan status kesehatan. Tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan yang kemudian dapat mempengaruhi pada status kesehatan. Kesehatan seseorang merupakan refleksi keseimbangan proses tubuh yang sangat bergantung pada asupan zat gizi, baik dalam segi kualitas ataupun kuantitasnya. Kekurangan suatu zat gizi dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, juga perilaku. Oke, kemudian ada dampak dari anemia. Pada anak-anak dan remaja dapat menyebabkan efek negatif pada prestasi akademik, mental, dan produktivitas kerja. Pada anak dan remaja yang memiliki anemia defisiensi besi memiliki nilai IQ yang rendah, ketepatan dan konsentrasi yang buruk, kemampuan mengatur suhu tubuh menurun, dan menimbulkan sifat apatis dan mudah tersinggung. Kemudian jika tidak tertangani dengan baik dapat meningkatkan kesakitan dan kematian terutama pada perempuan. Pada perempuan hamil yang mengalami anemia defisiensi besi juga dapat mengalami persalinan prematur dan berat bayi lahir rendah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pencegahan anemia pada masyarakat. Jadi, pencegahan anemia pada masyarakat ini dapat ditentukan melalui faktor-faktor penyebab dari anemia tersebut. Dari kelompok kami sudah memaparkan 5 pencegahan anemia pada masyarakat yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun pemerintah. Pencegahan anemia yang pertama yaitu melakukan atau memberikan pendidikan atau penyuluhan gizi pada masyarakat. Jadi, pendidikan atau penyuluhan gizi merupakan pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan untuk meningkatkan status pangan maupun status gizi. Nah, dengan harapan agar masyarakat dapat merubah pola makan menjadi lebih baik sehingga asupan makan, terutama asupan zat besi, menjadi lebih baik.
Dengan adanya asupan zat besi yang lebih baik, maka kadar hemoglobin juga akan menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya, untuk pencegahan yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi besi dari sumber alami. Jadi konsumsi besi ini dari sumber alami itu bisa didapatkan dari konsumsi sumber makanan hewani. Karena dalam sumber makanan hewani mengandung zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Dan juga direkomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin C dan A agar membantu penyerapan zat besi tersebut lebih optimal dan membantu pembentukan hemoglobin juga, sehingga dapat mencegah anemia. Selanjutnya yaitu melakukan fortifikasi pangan. Jadi fortifikasi itu merupakan usaha mengganti nutrisi-nutrisi yang hilang pada makanan pokok sehingga makanan pokok tersebut menjadi jauh lebih bergizi tanpa harus merubah rasa maupun penampilannya. Fortifikasi pangan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah anemia, yaitu dengan cara melakukan fortifikasi zat besi dan asam folat pada tepung terigu. Hal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk dilakukan wajib dalam fortifikasi pangan, khususnya tepung terigu. Usaha ini dilakukan pemerintah yaitu untuk mencegah anemia pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu melakukan suplementasi besi. Jadi suplementasi besi ini biasa diberikan kepada remaja yang masih haid atau sedang haid, kemudian untuk ibu hamil yang memang mereka itu beresiko untuk mengalami anemia, sehingga dibutuhkan untuk suplementasi besi ketika asupan makan dirasa tidak mencukupi kadar zat besinya. Dengan suplementasi besi ini, maka zat besi atau kadar hemoglobin yang ada pada tubuh akan menjadi lebih stabil sehingga tidak menimbulkan anemia. Selanjutnya yaitu pencegahan yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan menambah tablet tambah darah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang standar pemberian tablet tambah darah kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi, khususnya zat besi, kepada masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya anemia. Setelah kita mempelajari mengenai anemia, yaitu meliputi pengertian anemia, epidemiologi anemia, faktor penyebab dan dampak anemia, kemudian pencegahan anemia, kita di sini juga memaparkan mengenai contoh kasus anemia yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Prevalensi anemia pada remaja putri di Kota Denpasar sebesar 45,9%. Kejadian anemia pada remaja putri di Kota Denpasar cenderung terjadi pada remaja putri dengan asupan energi kurang, asupan protein kurang, asupan zat besi kurang, dan asupan vitamin C kurang, serta status gizi kurus, siklus menstruasi pendek, durasi panjang, aktivitas tinggi, dan pendapatan orang tua yang rendah. Demikianlah contoh kasus yang dapat kami berikan. Baik, demikianlah paparan dari kelompok kami mengenai anemia yang sudah kami jelaskan terkait pengertian anemia, epidemiologi anemia, faktor penyebab dan dampak dari anemia, serta pencegahan anemia pada masyarakat tersebut. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.